Yang terakhir hukumnya ada izhar, ada idgham bil gunnah, idgham bila gunnah. Ya, contoh-contohnya. Masih ada yang selebih dari itu hukumnya ikhfa. Ikhfa ini paling banyak mengambil huruf. Sebelumnya saya ambil dulu satu lagi huruf iqlab. Iqlab nun mati ketemu ba. Nun mati ketemu ba. Min ba. Min ba itu hukumnya iqlab. Apa hurufnya yang satu-satunya huruf iqlab itu yaitu huruf ba. Nun mati ketemu ba hukumnya iqlab. Macam mana cara membacanya? Hilangkan bunyi nun mati diganti dengan bunyi mim. Nah ini kan suruh kan? Nunnya hilang, ba-nya hilang, tapi yang masuk mim. Min ba'di, min ba'di. Izhar kalau ini salah baca. Dia min ba'di, bunyi nunnya hilang, bunyi ba-nya hilang, masuk bunyi mim. Ini ikhlas. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Min itu nun mati ketemu batu bertemu, nunnya mati dihilangkan, ba-nya dihilangkan, tapi di situ tidak ada huruf mim, padahal nun mati ketemu ba digantikan dengan bunyi mim. Ini ikhlas. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Yang terakhir hukumnya ikhfa. Ikhfa ini paling banyak dalam ilmu tajwid. Hukum ikhfa ini paling banyak. Sisa daripada izhar nanti 6 huruf: alif ha ain ha alif ha alif ha ain ha alif ha alif ha ain ha alif ha 6 huruf. Kemudian idgham nanti 4 huruf, 6 tambah 4 10. Kemudian idgham bila gunnah nanti 2 bila idgham bila gunnah, idgham bila gunnah nanti 2 huruf lam dan berapa dah? 12. Idgham nanti 1 huruf 13. Nah sisanya itu 28 kali 13, 24 kurang 13, sisa 15. 15 itu hukumnya ikhfa. Paling sulit baca hukum tajwid ini adalah ikhfa. Ikhfa paling sulit. Min qaf, ini ikhfa. Min qaf, dia tidak boleh idgham, dia tidak boleh izhar. Min qaf, dia berarti lah, tak bisa ni. Min, kalau kita baca min qaf salah, itu idgham. Begitu baca min qaf salah, itu izhar. Dia sama. Min qabli ma, min qabli, min qabli, minka, minka, min dunillah, min. Nunnya tak keluar, dalnya tak keluar, sama. Itu ikhfa. Paling kuat pelatih huruf ikhfa. Nah ini Bapak Ibu, terakhir nanti akan ada pelajaran namanya mat. Ada mat tabi'in, ada mat iwad, ada mat alif berisukun, ada mat wajib, ya kan? Ada mat jais munfasil dan jais munfasil, mat pula. Wallahu alaihim waladdallin. Ini mat apa? Alhamdulillah, la mat tabi'in, mat tabi'in. Tak boleh lebih dari satu harakat, satu ketukan. Alhamdulillah Rabbil alamin. Salah. Sebenarnya orang azan tu melambat Pak. Orang azan tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, mati mat tabi'in. Allahu mat tabi'in satu harakat saja. Tapi kita dengar orang azan tu Allah lebih dari satu harakat. Kalau sebenarnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini orangnya sudah meninggal dunia, namanya hadis Muslim.
namanya Al-Fusairi, nanti muncul di TikTok dari Mesir, dicontohkan azan yang susah mak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Lalu kenapa pula orang azan umat ini banyak Ustaz? Karena ini bukan Al-Quran, karena ini bukan ayat Quran, tidak dipermasalahkan oleh ulama. Karena orang azan itu supaya menarik, supaya indah suaranya, supaya yang azan pun dipilih yang bagus-bagus suaranya, yang azan itu pun mengandalkan lagu-lagu di Harka, Abu Nahwan, macam-macam. Jadi mau tahu lah, karena untuk kepentingan lagu tadi matnya dilanggar. Dia pun dari lagu, misalnya Yesus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, melanggar mat. Melanggar mat itu termasuk bapak tahlil. Nah, di tempat saya itu ada dua versi. Tadi kalau orang Jawa itu rata-rata di Subhanallah itu melanggar mat. Orang Habib-Habib juga. Wallahu bihamdihi subhanallahil azim. Melanggar mat yang kedua itu. Tapi tidak masalah karena bukan Al-Quran. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dari mana datangnya subhanallahil azim? Mat apa pakai itu? Mat apa? Mat pakai ini? Mat apa? Jadi sama subhanallah yang pertama dengan subhanallah yang kedua, apa sama nilai harakat barisnya. Tidak apa-apa, tidak salah karena ini untuk supaya ada lagu. Jadi untuk lagu, untuk kepentingan lagu asal bukan Al-Quran boleh, tapi kalau Al-Quran kita baca kayak itu, misalnya ada kata subhanallah satu alif kalau kita baca, misalnya surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa lagi? Fasubhanalladzi biyadihil mulk. Nah, fasubhanalladzi satu harakat kan? Maka ini fasubhanalladzi melanggar mat, tidak sah hurufnya, terdapat tahlil. Tapi kalau tahlil Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim boleh saja. Saya sudah berdebat sama anak-anak pesantren berdasarkan hukum tajwid. Saya bilang ini melanggar mat, tapi kata beliau di pesantren itu mengatakan satin gontot untuk kepentingan tilawah, untuk kepentingan keindahan bacaan, tidak apa-apa melanggar mat. Serahlah, saya bilang pokoknya kalau saya mimpin tahlil, saya pakai lagu, saya pakai mat saya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalau dia mimpin subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, memang sedap lagu Pak. Sedap lagu itu. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Karena saya orang tajwid, saya tidak mau melanggar mat, tapi kadang-kadang kenyang kalau dimimpin saya ikut. Kata udah apa ustaznya apa namanya? Tidak istiqamah. Kita tidak istiqamah sebenarnya, kita ada istilah kita di kaji itu moderasi, dengan merasa paling benar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kami ada 3 orang di kampung itu belum ada tetap konsisten mempertahankan mat. Nah, kalau selain itu mereka melanggar mat demi kepentingan lagu. Kalau kami demi kepentingan tajwidnya. Dan inilah mungkin Bapak Ibu dan surat sekalian kami lihatkan sebagai kesimpulannya kesempatan ini bulan Ramadan ini kita ingat bulan turunnya Al-Quran. Dengan turunnya Al-Quran itu tersirat pemahaman saya tulis dalam sebuah artikel, tersirat suatu rahasia. Hei hambaku, syahr Ramadan allazi unzila fil Quran. Aku turunkan di bulan Ramadan itu Al-Quran untuk engkau mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Siaplah menerimanya.
dengan cara berpuasa. Sucikan jiwamu untuk menerima Al-Quran dengan cara berpuasa. Sucikan jiwamu untuk menerima Al-Quran dengan salat 5 waktu. Sucikan jiwamu untuk menerima Al-Quran dengan salat malam, salat tarawih. Sucikan jiwamu dengan membayar infak, zakat, sedekah, bantu masjid yang sedang dibangun. Cara untuk menerima Al-Quran itu dengan cara membersihkan jiwamu. Khudh min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka itu kata Allah. Khudh min amwalihim tutahhiruhum, untuk membersihkannya, membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, membersihkan jiwanya. Jadi kalau kita ingin Al-Quran mudah masuk dalam diri kita, tiap datang ke meja ini bawa uang 10.000, 15.000, 50.000, 100.000 untuk bersihkan jiwa kita agar mudah menerima Al-Quran, agar mudah menghafal Al-Quran, agar mudah khusyuk. Sedekah itu sama kedudukannya untuk membersihkan jiwa. Kemudian haji dan umrah untuk membersihkan jiwa, karena orang pulang dari haji atau umrah itu jiwanya bersih, siap menerima Al-Quran. Kemudian ibadah puasa itu untuk menyiapkan kita untuk menerima Al-Quran, karena ibadah puasa itu kita menjauh dari dunia, segala macam dosa-dosa mata, dosa telinga, dosa hati, kemudian dosa zina. Kemudian kita siap menerima Al-Quran apabila kita sedang berpuasa. Kemudian bagaimana cara bersihkan jiwa atau istighfar? Ini bulan Ramadan ini kita dianjurkan banyak baca Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dengan membersihkan jiwa itu kita siap untuk menerima Al-Quran. Bapak Ibu, berbahagialah. Sebagai akhir dari ceramah ini saya bacakan sebuah hadis bahwa kata Rasulullah, "Futihat abwabul jannah." Di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka. Pintu surga dibuka, rahasianya apa? Saya lebih demikian, aku ya hadis itu mengatakan pintu surga dibuka. Artinya penduduk surga yang melayani kita itu istri-istri kita yang sudah duluan ada di sana, permaisuri-permaisuri kita itu dibukakan. Karena di dalam hadis yang ini kumpulan hadis-hadis yang lemah, tapi bisa juga untuk jadi motivasi, dikuatkan oleh, didukung oleh hadis yang sahih bahwasanya pintu surga dibuka. Itu hadis yang mutawatir. Kenapa hadis mengatakan pintu surga dibuka? Di hadis yang lain yang kumpulan hadis lemah tadi saya ketemukan apa riwayatnya. Karena di bulan Ramadan ini mereka minta kepada Allah, ya Allah, kami rindu dengan calon suami kami itu, ya Allah. Sudah bertahun-tahun kami berada di surga ini, kami ditetapkan simpulan jadi suami kami. Misalnya Amiruddin, Amirullah, suami kami, kata tidak di surga. Kemudian Asrori, yang mana si orangnya? Burhan Syah, yang mana orang, ya Allah, tolonglah tengokkan kami. Beliau senang minta kita dibuka, maka dibukakan di surga, ditengokkan. Begitu dia nengok calon suami yang dia kawin, malam hati-hati apa kawin terus kan. Mas Asrori kawin terus mas. Kami akan tunggu awak sininya. Puasa, nyumbang naik, ya, cepat hati-hati. Ya, dibukakan nih, menangislah dia itu, menunggu kita nih supaya cepat masuk. Ya. Maka kata Allah, dibukakan di surga. Nah, hikmahnya itu mereka melihat kita, merindukan kita. Ini ya Allah, apalagi nanti dibuka benar itu malam Lailatul Qadar. Buka habis, malaikat yang dari atas akan turun. Karena jalur malaikat waqu biha dirabbihi min kulli amr. Dengan turunnya malaikat di muka bumi itu surga buka habis. Nah, di malam Lailatul Qadar apa tengok kita dengan tahajud, dengan kita. Yang sedih jadi kok lagi malam itu main catur, main kapel. Wah, aku berarti main itu kalau itu lah. Lehan. Nah, ini bagus sekalian. Maka pintu surga itu sebagai akhirnya saya sampaikan ya kata Rasulullah dari Abi Hurairah, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man afaqa zawjain fi sabilillah Futiha du'aya abwabul jannah. Barang siapa yang menyumbangkan hartanya untuk jihad fisabilillah, untuk perang, harta yang berpasangan, baju kuda dengan pedang, baju besi dengan pedang, baju besi, pedang dan kuda, gitu. Barang siapa yang menyumbang harta berpasangan, maksudnya dia nyumbangnya jadi pintu dengan jendela itu contohnya. Maka akan dipanggil ke Rasul doanya di abwabul jannah, dipanggil dengan segala pintu surga. Semua pintu surga mengalir.
Maka dari ahli sholat, dan siapa yang adalah ahli sholat, sholat wajib, sholat sunnah, tarawih, tahajud, duha, dikerjakannya semua, ya. Sholat istikharah, sholat tahiyatul masjid, sholat witir, sholat tobat, dikerjakannya semua. Maka doanya di awal di sholat, dia akan dipanggil melalui pintu sholat. Maka dari ahli jihad, dan siapa yang ahli jihad perang, misalnya lawan Yahudi sana, mereka mati di sana, perang antara mati, pergi ke perang antara mati, pergi ke perang berkali-kali baru meninggal, maka dia dipanggil doya di babel dia akan dipanggil melalui pintu surga yang bernama babul jihad. Maka ahli Islam, barang siapa yang ahli puasa wajib, bulan Ramadan, puasa sunnah, bulan Syawal, dan puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis, puasa Daud, disebut maka nanti min ahli Syam doya babur rayyan, dia akan dipanggil melalui pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Maka min ahli sedekah, barang siapa yang ahli sedekah, tiap hari begitu bagian Al-Akbar masjid belum jadi nyumbang 100, belum jadi minggu depan nyumbang belum jadi, lama jadi makin lama habis sedekah nih sedekah terus. Nah ini ahli sedekah, nanti akan dipanggil ya. Maka dengan ahli sedekah doyan babis sedekah, dia akan dipanggil melalui pintu surga yang bernama sedekah, pintu sedekah. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, aku yakin kalau satu orang dipanggil dari satu pintu itu, aku yakin itu pasti gitu. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ada enggak orang yang dipanggil masuk ke surga itu semua pintu itu manggil dia, semua pintu surga itu manggil dia, ada enggak ya Rasulullah? Ada, kata Abu Bakar. Mudah-mudahan antum, ya engkau Abu Bakar, salah satu orang diantaranya. Nah, jadi kalau mau dipanggil oleh pintu surga, kerjakan saja semua pintu surga dikerjakannya semuanya. Tapi kalau saya insya Allah dipanggil melalui satu, ya pintu surga udah layak Allah itu. Ya udah alhamdulillah. Nah demikianlah para jemaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf hampir 1 jam, baru 57 menit, tidak apa-apa. Karena hari ini hari libur, mudah-mudahan dapat menginspirasi, memotivasi kita. Dan sebagai kesimpulannya, yuk kita ramaikan bulan Ramadan ini dengan merayakan turunnya Al-Quran, ya, dengan membaca, menghafalkan Al-Quran, dengan melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran itu di bulan Ramadan ini, baik infak, zakat, sedekah dan yang lain-lainnya, orang tua, dan insya Allah di akhir Ramadan nanti kita menjadi pribadi yang Qurani dan pertahankan, selanjutnya pertahankan, kita tingkatkan terus membaca Al-Qurannya di bulan Ramadan, kita hafalkan terus, cari metode-metodenya, kita pelajari cara membacanya, ilmu tajwidnya, insyaallah makin meningkat kita, sehingga nuzul Al-Quran yang sebenarnya adalah ketika Al-Quran itu turun ke dalam hati kita, melekat setiap tahunnya, merindak 1 halaman dalam hati kita, melekat, kita hafal dalam ingatan kita, 1 tahun 1 halaman, 1 tahun 10 halaman, 1 tahun 1 juz, begitu harapannya. Kalau belum begitu, coba jangan baca seperti bacaan biasa-biasa saja, hafal 3 kali, tapi tak ada melekat. Tahun ini kita buat konsep baru, kita pengen hafal 1 juz 1 tahun ke depan. Nah itu betul-betul nuzul Quran di tahun ini adalah 1 juz, tahun depan 1 juz, 10 Ramadan 10 juz. Insya Allah kita dibela oleh Allah melalui syafaat Al-Quran. Kita tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, dibantu, ditolong, diberi syafaat oleh Al-Quran. Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana
mencintai-Mu ya Allah. Tambahkanlah ilmu kami untuk mencintai-Mu ya Allah, dan cintai keredaan kami ya Allah. Ya Allah, kami beriman pada Al-Quran, walaupun kami bacanya masih terbata-bata dan tersedak-sedak. Namun ya Allah, kami mohon pertolongan dari-Mu, tambahkanlah iman kami pada Al-Quran ya Allah. Tambahkan cinta kami pada Al-Quran untuk kami baca, untuk kami belajar, untuk kami hafalkan, dan untuk kami amalkan, serta untuk kami ajarkan. Ya Allah, tambahkanlah iman kami kepada Rasul Muhammad SAW. Tambahkanlah kami cinta kami kepada beliau ya Allah. Tambahkanlah cinta kami kepada sunnah beliau ya Allah. Tambahkanlah cinta kepada kami pada hadis-hadis beliau, sehingga kami berupaya untuk menghafal dan mengamalkan serta mengajarkannya ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami yang selama ini melalaikan Al-Quran, melalaikan hadis untuk dibaca dengan bacaan yang sebenarnya. Ampunkan kami selama ini melalaikan untuk menghafalkan Al-Quran. Ampunkan dosa-dosa kami selama ini melalaikan ajaran Rasulullah Muhammad SAW, yaitu melalui hadis-hadis dan sunnah. Ya Allah, ampunkan pula dosa kepada orang tua kami, mungkin sama dengan kami nasibnya ya Allah, namun beliau telah mendahului kami, belum sempat ya Allah untuk mempelajari menghafalkan Al-Quran. Ampunkan dosa-dosa kepada orang tua kami ya Allah. Muliakan beliau-beliau ya Allah, kasih sayangnya beliau ya Allah kepada orang tua kami, sebagaimana mereka telah mengasihi kami sewaktu kami masih kecil. Ampunkan juga ya Allah pasangan hidup kami, suami atau istri yang telah mendahului kami, hukumnya masih hidup bersama kami ya Allah, karena telah banyak merayakan Al-Quran. Dan ampunkan anak-anak dan keturunan kami ya Allah, mungkin banyak merayakan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ya Allah, berikan kesempatan ya Allah, beri kami tambahan motivasi untuk menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal, mengamalkannya dan mengajarkannya, juga menghafalkan hadis ya Rasulullah ya Allah ya, untuk sebagai bukti cinta kami kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai rahmatan bagi kami di dunia, sebagai asyifah, obat bagi jiwa kami yang kotor, asyifah, obat bagi jiwa kami yang banyak penyakit dan cinta dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima amal ibadah kami hari ini. Selama Ramadan, terimalah amal ibadah puasa kami, terimalah amal ibadah sholat kami, terimalah amal ibadah sholat alam kami, terimalah amal ibadah sholat kami, terimalah baca Al-Quran kami, terimalah zakat infak sedekah kami, terimalah ya Allah haji dan umrah kami jadi haji mabrur, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah syahadat kami, syahadatan kami, pengakuan kami kepada-Mu ya Allah. Dan jadikanlah seluruh aktivitas kami selama Ramadan sebagai bukti kami menghambakan diri kami kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar. Sallallahu alaihi wa sallam wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi talis kita, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Banyak sekali ilmu yang dapat kita timba pada subuh ini ya. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ustadz kami ucapkan terima kasih atas ilmunya yang telah ditularkan kepada kita semuanya. Memang benar kalau kita membaca Al-Quran salah makhraj, salah arti, barangkali seperti yang dicontohkan beliau tadi, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tapi kalau dibaca alhamdulillahirabbil alamin, itu segala puji bagi Allah yang sakit-sakitan. Itu harus jauh ya. Ain dengan A itu beda. Kalau alamin Tuhan seru sekali alam. Kalau alamin Tuhan sakit-sakitan. Salah. Ya, hanya itu kita lagi waalaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan sakit-sakit lah. Sakit-sakit. Sakit-sakit. Alhamdulillah. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam
ya Habib salam alaika sallallahu